Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sandiriawan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang glukosa darah dan apa hubungannya dengan diabetes mellitus. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang glukosa darah. Apa yang dimaksud dengan glukosa darah? Teman-teman pasti tahu dong, ya kan? Nah, glukosa darah adalah kadar glukosa atau kadar gula darah yang terkandung dalam darah atau serum darah. Nah, apakah ada batas normalnya? Pasti ada dong. Berapakah batas normal glukosa darah di dalam darah kita? Yaitu di bawah 200 mg per desiliter. Bagaimana kita bisa mengetahui keadaan glukosa darah kita 200 mg per desiliter atau di bawahnya? Nah, caranya dengan cara cek darah. Nah, cek darahnya itu bisa secara manual ya, menggunakan darah kapiler, lalu kita ada alatnya menggunakan stick. Nah, untuk gula darah ini bisa dicek dengan dua cara. Yang pertama dengan metode gula puasa. Nah, gula puasa ini kita puasa 10-12 jam. Nah, sebelum dicek gula darahnya. Biasanya jam 8 malam, lalu jam 8 paginya kita cek darah. Nah, usahakan ketika hasilnya itu, ketika normal yaitu 170 mg per desiliter. Karena kita belum makan ya, nanti kalau pas makan naik ke atas. Nah, kalau misalnya gula darah puasa di atas 200 sudah berarti udah tinggi deh gula darahnya. Lalu yang kedua caranya adalah dengan gula darah sesaat. 1 jam sampai 3 jam setelah makan boleh kita cek menggunakan darah kapiler berapa hasilnya. Jika di bawah 200 berarti normal, jika di atas 200 itu sudah tinggi. Nah, apa hubungannya glukosa darah tinggi ini terhadap kejadian diabetes? Nah, diabetes itu disebabkan karena kadar gula darah di dalam tubuh kita itu tinggi. Nah, apa saja penyebab dari diabetes ini? Diabetes ini penyebabnya banyak ya sebenarnya, tapi saya rangkum beberapa dan yang memang itu menonjol. Nah, yang pertama, diabetes penyebabnya adalah 50% disebabkan karena keturunan. Jadi kalau bapak ibunya dulu diabetes, kemungkinan 50% Anda akan terjangkit diabetes. Yang kedua, pola hidup, yaitu pola makan, pola aktivitas fisik, dan pola tidur. Pola makan yang terlalu banyak karbohidrat sehingga banyak tersimpan dan tidak dipakai untuk energi, yaitu berpengaruh terhadap pola aktivitas, energi tidak terpakai. Kita tahu bahwa karbohidrat itu adalah zat tenaga atau sumber tenaga yang paling cepat diolah untuk menjadi energi. Yang ketiga, pola tidur. Orang yang sering begadang, terlalu banyak begadang, itu berpotensi lebih besar terkena penyakit diabetes. Lalu yang keempat adalah obesitas. Nah, bagi teman-teman yang sudah terkena obesitas, ya harap rutin untuk mengecek 3 bulan sekali kandungan glukosa darahnya, ya. Begini teman-teman, banyak muncul pertanyaan apakah diabetes itu bisa disembuhkan ya. Secara medis yang saya pelajari, diabetes itu tidak bisa disembuhkan, hanya gula darahnya itu bisa diturunkan sampai batas normal. Lalu kita menjaganya agar tidak naik dari batas normal itu. Jika ada herbal-herbal yang bisa menyembuhkan, ya alhamdulillah ya. Tapi itu yang saya pelajari, bahwa diabetes itu kita harus menjaga pola makan, pola hidup sehingga gula darah itu dalam batas yang normal. Diabetes itu ada 3. Yang pertama, diabetes tipe 1. Apa itu diabetes tipe 1? Diabetes tipe 1 adalah diabetes yang disebabkan karena kegagalan pankreas menghasilkan insulin, sehingga glukosa darah itu tidak bisa dibakar atau tidak bisa diolah menjadi energi, sehingga terjadi penumpukan glukosa darah di dalam darah. Yang kedua, yaitu diabetes tipe 2. Sebenarnya insulinnya ada, cuman insulinnya ini tidak mampu untuk mengubah karbohidrat itu menjadi energi. Nah, diabetes tipe 2 ini masih bisa disembuhkan dengan pola makan. Bukan disembuhkan ya, bisa dicegah lah untuk komplikasi berikutnya dengan pola makan, pola aktivitas. Nah, biasanya ada perbedaan mencolok antara tipe 1 dan tipe 2. Perbedaannya, tipe 1 itu biasanya menyerang pada anak-anak dan remaja dan gejalanya sangat cepat sekali. Nah, tipe 2 ini biasanya menyerang dewasa dan gejalanya sangat lambat. Biasanya tahu-tahu nanti sudah komplikasi. Nah, itu yang harus kita cegah dari sekarang supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, diabetes yang ketiga namanya diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini menyerang pada ibu hamil. Nah, biasanya ibu-ibu hamil itu hormonnya berubah ya. Setiap ibu hamil itu hormonnya berubah dengan cepat gitu ya. Jadi perbedaan antara wanita tidak hamil dengan wanita hamil itu sangat berbeda sekali, terutama pada hormonnya. Nah, biasanya diabetes gestasional ini terjadi karena hormonal. Diabetes gestasional ini terjadi saat kehamilan dan di saat melahirkan nanti, insya Allah biasanya lebih banyak yang sembuh.
Ada sih yang berlanjut, tapi kejadiannya sedikit. Dan diabetes gestasional ini rata-rata sembuh atau kadar darahnya normal kembali ketika anaknya sudah dilahirkan. Nah, untuk mencegah diabetes mellitus ini, saya ada beberapa makanan yang dianjurkan dan beberapa makanan yang tidak dianjurkan. Nah, kapan itu akan saya share di video berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.